Bagaimana saya bisa luluskan kamu kalau kamu nggak mengakui Pancasila? Kamu nggak mau negara Islam. Baga Terekrut yang down tadi udah, heeh. yang patah hati lah ya, tapi bisa terpapar dengan kelompok-kelompok terorisme atau radikalisme itu by design atau kepingin belajar lebih dalam Eee, tapi salah s guru atau gimana? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Dari banyak kajian itu disebutkan bahwa tren, perempuan, kemudian remaja, kemudian anak-anak terpapar dengan paham radikalisme itu terus meningkat. Nah, apa respon yang dapat Bunda jelaskan? iya, ya sebagai kalau di FKPT itu kan Mhm, saya Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan iya, Anak ya. Eee, itu benar bahwa beberapa riset bahkan dari riset, BNPT sendiri menunjukkan bahwa tren keterlibatan perempuan itu meningkat mhm, dan perannya itu juga menjadi lebih luas ya. Kalau dulu barangkali model support-nya kayak misalnya dia bersedia menjadi istri kedua atau ketiga, keempat supaya kemudian punya banyak anak atau generasi yang akan melanjutkan tanggung jawab bapaknya misalnya atau mhm, kemudian dia juga memilih untuk punya banyak anak kalau istilahnya untuk melahirkan tentara-tentara untuk berjihad ya, mhm, serta yang lain lagi misalnya mendukung ekonomi. Kalau sekarang kan perannya udah lebih besar dan, meluas bahkan mhm, perempuan yang terlibat dalam bom bunuh diri. Jadi betul kalau betul betul. istilahnya Prof. Rohain itu bilang, from, the backyard to the dining room. Artinya Mhm, sesuatu yang selama ini tertutup, kadang-kadang bahkan istri nggak tahu suaminya terlibat? terlibat, tapi sekarang itu didiskusikan di meja makan. Oh, Jadi itu istilahnya, dan itu kita bisa lihat contoh kasus yang bom di Surabaya iya misalnya, iya, yang di mana sekeluarga, kemudian terlibat, atau kasus di Medan juga ketika suami bahkan sudah, meminta menyerah, istri malah meledakkan diri ya. betul, di Sibolga, betul betul Iya, jadi betul. ini beberapa contoh yang sebenarnya cukup, apa namanya, membuka mata kita bahwa, fakta ini memang terjadi. Nah, dengan pengalaman itu berarti menjadi sangat penting sebenarnya kita menyadari bahwa sasaran, target sekarang bukan hanya kelompok tertentu misalnya maaf, laki-laki, Iya, tapi juga masuk ke ranah kelompok-kelompok yang rentan, mhm, yang bisa dipengaruhi. Sehingga karena kemudian kita menyadari ini, sasaran untuk bicara edukasi terutama dalam pencegahan seperti ini tidak bisa lagi hanya netral, tapi juga mulai masuk ke ranah-ranah spesifik seperti misalnya kepada kelompok perempuan, mhm, kelompok anak muda, kelompok remaja, anak-anak, supaya kemudian, mereka aware. Jadi pendekatannya tentu saja juga bisa jadi berbeda. Kenapa saya mhm, bilang pendekatan berbeda? mhm, Mungkin dengan perempuan, kan perempuan punya banyak komunitas betul, dan banyak sekali forum-forum pertemuan perempuan mulai dari misalnya PKK, mhm, majelis taklim, arisan. Nah, mhm, ruang-ruang itu bisa dipakai menjadi ruang edukasi. Kenapa? Karena mereka tidak, pergi khusus, tidak ada jadwal baru, tidak mhm, menambah beban, tapi ruang yang ada diisi. mhm, Nah, jadi pendekatannya saya pikir akan sangat baik kalau pendekatan dilakukan lewat komunitas. mhm, Juga anak-anak juga perlu pendekatan khusus untuk mendorong mereka menjadi lebih, kritis ketika menerima informasi. mhm, Sehingga dia tidak menerima bulat-bulat, tapi kemudian mengkritisi bahwa ini ada informasi yang dia harus diskusikan lebih lanjut dengan orang dewasa atau ada informasi yang, "Oh ini memang nggak bisa dipakai." Jadi ini juga harus dibangun kesadaran seperti ini. mhm, Proses pendekatan karena tadi ada peningkatan-peningkatan terkait, jumlah dan pola keterlibatan perempuan, jadi proses edukasi untuk pencegahan juga tidak bisa dibuat kayak sama rata, tapi mhm, juga harus, berbeda, pendekatan-pendekatan spesifik tergantung dengan apakah usia atau jenis kelamin, betul, yang tadi itu. mhm. Mungkin itu. Jadi, nggak bisa lagi, disamaratakan. Berarti Kita harus aware. cara-cara konvensional udah Nggak bisa sepenuhnya model pendekatan-pendekatan umum misalnya kayak ceramah buat semua orang, nggak betul bisa. betul, Siapa, target grup yang akan kita lakukan edukasi itu menjadi penting, iya, terutama kalau modelnya adalah model-model kayak workshop, dialog, mhm, mhm, diskusi. iya, Lain kalau misalnya kita yang menyebarkan umum seperti di media sosial atau podcast ya, iya itu iya kan bisa, bermanfaat untuk semua orang, iya tapi ada juga model-model pendekatan yang dilakukan secara spesifik tergantung dengan sasaran atau, iya, mitra yang akan menjadi mitra kita dalam proses, penguatan ataupun pencegahan, radikalisme. baik. Bunda, kalau dulu kan, misalnya orang-orang terpapar kan karena misalnya kemiskinan, kemudian kalau, pendidikan yang rendah dan seterusnya.
Kalau sekarang kalau merujuk beberapa kajian Bunda sebutkan tadi kan tuh orang-orang yang berpendidikan juga kan, Iya, keluarga yang berpendidikan tapi bener. bisa terpapar. Nah, itu kenapa kira-kira Bunda? Saya kepikir ini apa pada kaitan dengan post truth atau enggak ya. Tapi Iya, ada satu hal begini, benar bahwa kalau kita lihat dulu ada yang karena kemiskinan, betul. ya kan? Tapi ada yang unik juga selain yang tadi karena pendidikan tinggi juga terpapar. Mhm, Ada yang unik kalau mengacu ke latar belakang beberapa kasus perempuan itu mhm, macam-macam ternyata. Ada yang memang karena tafsir ajaran agama yang keliru. mmm, Nah, itu bisa dibaca dari pernyataan-pernyataan bahkan sudah dipenjara, misalnya pernyataan surat-surat dia, iya "Oh, saya iya, udah nggak tahan lagi, bapak saya ini banyak sekali bid'ahnya," atau misalnya, mmm, "Di kampung saya tuh bid'ah di mana." Jadi itu tafsir ya, iya iya pemahaman iya pemahaman dia iya, terhadap keagamaan yang kemudian membuat dia memutuskan bahwa menurut dia dialah yang paling benar. Ya, betul. itu ada latar belakang seperti itu. Ada lagi latar belakang yang ternyata patah hati. Suh, Ada juga ditipu berarti gitu. patah hati itu menjadi sumber juga. Ada, jadi artinya apa? Down, sebenarnya bukan patah dia down, Iya kehilangan iya, kepercayaan, labil. Termasuk ada satu orang perempuan tamat S2 mhm, dan punya posisi jabatan sangat high di sebuah perusahaan. Tapi itu tadi ada pernah mengalami patah hati seperti tadi itu saya bilang. Dan akhirnya pada sebuah titik ketika kehilangan kepercayaan diri, down, nah mulai belajar agama. mhm, Salah pilih salah gurunya guru, di internet, sementara yang bersangkutan tidak punya latar belakang keagamaan yang cukup baik, lalu memilih guru di internet, masuklah ke jalur itu. Terekrutlah sampai menikah. itu Nah, terekrut yang down tadi udah, yang patah hati lah ya, tapi bisa terpapar dengan kelompok-kelompok terorisme atau radikalisme itu by design atau memang seperti yang Bunda katakan tadi, kepingin belajar lebih lebih dalam eee, tapi salah guru atau gimana Saya Bunda? pikir pendekatan keagamaan tuh by design, tapi kebetulan sasaran ini orangnya down. Down itu kan bisa macam-macam Yap alasan. yap, Kebetulan dia down-nya karena alasan tadi itu. mhm, Tapi ada down yang lain-lain kan. Temuan kasus lain yang sekeluargaan, ini beberapa teman-teman NGO di Pulau Jawa itu mhm, memang melakukan pendampingan kepada mantan napiter, kepada keluarga sehingga mhm, banyak informasi yang kemudian dibagi ya. Eee, Kesalahan juga mereka informasi jadi ada satu keluarganya itu anaknya sakit jantung yang mhm, sangat serius dan yang diyakini waktu itu ISIS masih kuat Suriah. iya Jadi diyakini di sana itu, semua gratis, iya berobat gratis, iya semua iya gratis iya sehingga dia punya kepentingan anaknya itu berobat gratis, iya, dan sakit yang serius, itu juga ada. Jadi, yang menjadi tekanan yang paling berat sebenarnya begini, beberapa kasus ini perempuan-perempuan yang terlibat kemudian, eee, kekua benar-benar full kalau dia yakin terhadap mhm sesuatu. Jadi mhm, saya selalu bilang begini, perempuan kalau dia menjadi agen perdamaian, mhm, maka dia 100% kalau full, mungkin 150% begitulah, mhm mhm, komitnya luar biasa iya, untuk perjuangannya, mhm, terus iya, volunteerismenya, komitmennya itu kuantitasnya tuh terus. mmm, Sama kalau dia terjebak menjadi agen terorisme juga full seperti itu, juga, full juga. Ancamannya kalau suami nggak mau ikut ke Suriah cerai. Akhirnya suami ikut. suami harus Jadi mengalah. jadi suami, anak semua terekrut. Makanya penting sekali melakukan edukasi buat perempuan karena kalau dia dapat satu edukasi, sekeluarga dapat itu. Betul, Nah itu dia, makanya karena kita lihat komitmen perempuan itu luar biasa, mhm maka kita harus yang duluan bergerak, kemudian mendorong mereka untuk teredukasi mhm menjadi agen perdamaian. mhm mhm, Makanya kenapa misalnya kalau kita bikin kayak sekolah perdamaian yang pesertanya perempuan, pesertanya iya laki, iya, perempuan tuh terus konsisten, konsisten ya, heeh, dan bersifat volunteerisme. mhm, Terus terjadi. Nah, jadi karena itu kan sebuah kekuatan yang dimiliki betul perempuan. betul, Nah, jangan sampai kekuatan ini dimanfaatkan oleh kelompok lain. dimanfaatkan, ya Itu ya ya, dia. full juga, Karena full juga. iya Dan iya, itu yang menyebabkan kemudian sekeluarga misalnya mhm seperti itu karena mhm, ibunya ikut terlibat. Perempuan itu kan pakai dua dia, otak dan hati.
Ya. Nah, jadi dia nggak hanya pakai otak, dia pakai hati juga. Jadi ketika dia menganggap ini contoh misalnya ketika dia lihat bahwa anaknya sakit, ini harus pulih, ini harus. Mm-mm. Jadi dia semuanya barang-barang dijual segala macam kita harus pergi karena ini demi anak ini. Dia mau Betul. melepaskan semuanya demi yang satu itu misalnya. Mm-mm. Atau yang lain-lain ketika dia dimandatkan dia mempercayai bahwa kalau dia melakukan proses bom bunuh diri itu ada manfaat yang luar biasa, maka kepercayaan itu diimplementasikan dengan serius gitu, nggak Ya, main-main. ya, ya, Dan makanya itu kita lihat di dalam semua aspek. ya, ya. Bahkan misalnya dulu dalam program contoh sederhananya Ya. dalam hal lain, program simpen pinjam dulu kalau salah saya World Bank atau siapa yang Ya. kemarin menunjukkan riset pinjaman perempuan 90% balik. Maman Yunus. Pakistan, Komitmen. Jadi itu tadi, jadi kalau dia sudah pegang sesuatu, makanya ini hati-hati, kita harus duluan tangkap. Betul, betul. Nah, pengalaman Bunda pernah menjadi narasumber PMT di hampir di seluruh Indonesia. Nah, ada nggak upaya itu untuk menjadikan perempuan jadi total agen untuk mencegah? Nah, jadi kalau BNPT kan strateginya gini, melalui FKPT, ya kan? Dia melakukan penguatan untuk memang kemudian setiap provinsi diminta sama FKPT melalui bidang perempuannya memilih tokoh-tokoh perempuan, ya, dalam lintas agama, lintas etnis, lintas macam-macam ya, supaya dia beragam, yang memang sudah aktif. Karena karena BNPT atau FKPT kan setahun hanya sekali. Kalau kita memulai dari awal, dari nol, itu agak berat. Sehingga kemudian memang dari awal sudah ada target. Ini memang perempuan yang dia aktif. Dia orang-orang yang memang punya komitmen kepada masyarakat. Lalu isunya diperkuat. Itu strateginya BNPT. Tapi beberapa lembaga itu secara serius bekerja untuk isu ini. Misalnya contoh begini, Aman Indonesia. Dia mendirikan sekolah perdamaian perempuan. Itu kenapa saya kasih contoh, karena kebetulan saya pernah menjadi fasilitator men-TOT mereka, ibu-ibu itu ya. Jadi ibu-ibu di grassroots itu, jadi dilatih dengan modul-modul 3 modul. Modul pertama itu pengetahuan, ya pengetahuan. Jadi masih tapi masih terkait personal diri, siapa saya itu lebih memperkuat agensi perempuannya, ya kepercayaan dirinya, mengenal diri, dia lebih kepada seperti itu. Masuk ke ranah berikutnya itu udah pengetahuan relasi dia dan masyarakat. Tahap berikutnya itu relasi negara, peran negara di mana, termasuk kemudian pada tahap yang kedua ini juga dilatih beberapa skill perempuan-perempuan ini. Nah, ternyata itu dulu saya terlibat men-TOT kan mereka tahun mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu. Hari ini orang-orang yang saya latih ya, karena itu kan mitra Aman Indonesia terus mereka bersama. Mereka itu sudah mendirikan sekolah-sekolah perempuan perdamaian di berbagai tempat. Saya nggak tahu berapa ratus sudah sekolah yang dibangun, itu menyebar di mana-mana, dan mereka secara volunteer loh. Kemudian menjadi trainers yang melanjutkan, dan modelnya tuh keren-keren. Ada yang misalnya kayak yang di Poso, mereka perempuan Islam dan perempuan Kristen bergabung dalam sebuah komunitas itu dalam sekolah perempuan perdamaian tadi. Bukan hanya penguatan materi dulu, tapi mereka juga sadar bahwa kadang ada persoalan ekonomi, mereka nanam sayur organik bareng. Jadi pendekatannya itu tidak harus selalu formal, tapi komunitas itu terbentuk. Dan itu semuanya volunteerisme, dan itu terus berkembang. Nah, jadi ada banyak. Atau Wahid Foundation misalnya. Wahid Foundation mendorong akhirnya desa-desa damai. Ada sekian indikator yang dipakai untuk menunjukkan bahwa ini yang dimaksud dengan desa damai. Nah, salah satu juga indikatornya adalah bagaimana perempuan terlibat. Nah, lalu apakah cuman CSO misalnya? Enggak, negara juga loh. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat peran BNPT. Negara kan larinya ke kebijakan. Jadi bagaimana kemudian BNPT kan punya rancangan aksi nasional untuk pencegahan terorisme, ya kan? Lalu masyarakat sipil, perempuan laki-laki yang concern pada isu ini, kita bergabung dalam WGWC ya, Women Counter Terrorism ya, VCVA. Nah, itu Mbak Leswan jadi salah satu anggotanya. Itu kita bergabung advokasi kepada BNPT sehingga RAN PE itu memasukkan isu pengaruh samaan gender, sehingga mendorong partisipasi perempuan di dalam rancangan aksi nasional untuk pencegahan terorisme. Tentu saja kalau dilihat pada pilar pencegahan, penanganan dan seterusnya, tentu saja ada penguatan-penguatan yang kemudian
diturunkan ke provinsi, di mana Ya. kemudian didukung Kibeskes Bangpol, FKPT Aceh bersama Balai Syura mendorong teman-teman lembaga dan institusi pemerintah lainnya untuk bersama-sama membuat RADPE Ya. yang responsif gender, sehingga Betul, kalau betul. kita bicara soal pengaruh utamaan gender perencanaan tersebut, otomatis di situ bukan hanya secara melihat pentingnya keterlibatan laki-laki, tapi juga melihat pentingnya keterlibatan perempuan yang dimulai dengan proses penguatannya. Betul, Jadi betul. bisa dilihat misalnya ada peran negara, ada peran masyarakat sipil, juga ada peran individu. Nah, kalau negara, kalau masyarakat sipil ada perbedaan pendekatan dalam pendampingan. Karena masyarakat sipil biasanya dia sangat akan melihat kebutuhan orang itu berbeda, pendekatannya berbeda. Tapi kalau negara kan sering sama, misalnya begitu mereka balik ke sudah selesai menjalani hukuman, ketika kembali ke masyarakat, lalu dikumpulin, kadang-kadang dikasih bantuan ekonomi modalnya saja, misalnya seperti itu. Nah, kalau CSO tidak, dia melihat berdasarkan kebutuhan sehingga dan keunikannya, sehingga ini perlu intervensi. Nah, kemudian yang lain misalnya saya ketemu juga salah satu perempuan korban bom Jakarta BI ya, yang Tamrin. Itu kan beliau ini masih muda, waktu itu sudah tunangan, akan menikah, kerja di bank. Bom meledak, tangannya cacat, matanya kalau saya nggak salah juga, putus tunangan, putus kerja. Nah, ini bagaimana? Perempuan seperti ini, dia nggak terlibat, tapi tiba-tiba dia jadi korban, seluruh masa depan dia hilang. Ya, artinya tidak lagi seperti yang direncanakan awal. Sekarang tiba-tiba dia kehilangan akses terhadap pekerjaan karena dia tidak bisa bercacat ya, misalnya jadi difabel ya, kehilangan pasangan hidup karena kemudian calon suami tunangannya itu memutuskan pertunangan mereka. Dan kompensasi apa yang harus didapat. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita, bagaimana kemudian perempuan ataupun laki-laki jadi korban, harus ada intervensi yang cukup baik. Nah, dan berikutnya pendekatan-pendekatan lain lakukan adalah soal trauma ya. Teman-teman perempuan yang korbannya sedikit saya masuk. Jadi kan kita bicara soal perempuan sebagai pelaku, tapi juga ada perempuan sebagai korban, dan ada juga perempuan sebagai agen perdamaian. Perempuan korban ini ternyata yang kasus bom Bali. Negara misalnya lewat mungkin BNPT atau institusi lainnya sudah menyiapkan konseling misalnya 1 kali. Saat itu dia belum butuh. Tapi trauma itu justru muncul belakangan. Sementara dukungan pemerintah udah nggak ada karena dia ada batasannya. Nah, kadang-kadang di situ timbul persoalan. Satu. Yang kedua, karena tidak ada proses pemulihan yang komprehensif terhadap korban tadi, konseling segala macam. Ternyata beberapa menghadapi situasi terganggunya relasi private dengan pasangan. Kenapa? Bisa jadi karena trauma yang itu kan pasangan tidak mengerti tiba-tiba kenapa dia menjadi seperti ini. Padahal dia akan seperti ini karena traumanya. Nah, ini juga dampak-dampak jangka panjang yang juga perlu diperhatikan. Nah, peran disinilah peran perempuan agen perdamaian menjadi besar dalam konteks mendampingi. Jadi bukan hanya untuk konteks pencegahan, terlibat dalam konteks pencegahan, tapi terlibat dalam mendampingin korban tadi untuk dia bisa bertahan, menjadi kembali hidup lebih baik, normal, tidak lagi mengalami trauma atau kemudian dia dapat ruang-ruang untuk akses ekonomi dan lain-lain. Nah, ini jadi perempuan agen perdamaian dia tidak hanya terlibat dalam konteks pencegahan, tapi juga dalam pemulihan, pendampingan dan seterusnya. Baik yang pelaku maupun korban. Nah, itu tergantung komitmen lembaganya memilih concern yang mana gitu. Bunda, ada yang juga menyebutkan bahwa sumber seseorang terlibat dengan paham atau aksi radikal terorisme itu adalah sikap, tindakan, dan perilaku intoleran. Nah, pikiran Bunda bagaimana supaya pendidikan toleransi ini bisa masuk lebih cepat dan konstan terhadap elemen tadi, anak, perempuan, dan remaja tadi, Bunda. Ya,
Yang paling penting sebenarnya kalau bicara bagaimana supaya bisa masuk edukasi, pendidikan. Edukasi. Kalau Lewat yang lewat formal, lembaga pendidikan. kalau yang formal itu harus masuk kurikulum. Jadi bisa masuk dalam beberapa mata kuliah atau mata pelajaran yang sudah ada di-insert. Jadi tidak harus mata kuliah baru atau pelajaran baru karena itu beban baru, tapi bagaimana ada pelajaran-pelajaran di dalam yang sudah ada itu dimasukkan dan praktek, nggak cukup dengan teori. Jadi kalau sekolah, misalnya kalau sekolah formal udah masuk kurikulum misalnya, lalu gurunya juga dilatih. Karena kadang-kadang sudah ada, contoh sederhana begini aja, dari kita kecil di buku PMP itu sudah ada dulu PMP ya. PMP dulu. Sudah ada misalnya kalau Islam masjid, kalau Kristen misalnya gereja, kalau Hindu wihara, misalnya begitu. Sudah ada itu. Tapi ketika seorang guru tidak memahami makna kenapa penting ada foto-foto dan nama agama yang berbeda itu dicantumkan di situ, itu cuma lewat aja, nggak ada makna buat anak-anak. Tapi ketika si guru kemudian menjelaskan, oh ya kamu sebagai muslim kamu salat 5 kali satu hari, dan kawan kamu yang Kristen duduk sebangku sama kamu dia tidak wajib melakukan itu tapi tidak boleh menghina misalnya kan. Lalu yang Kristen dia ke gereja hari Minggu, kamu nggak bisa mengajak dia hari Minggu main-main misalnya. Kamu hari Jumat jam 1 sholat, maka yang Kristen nggak bisa bikin diskusi kelompok di jam 1 misalnya. Itu harus masuk di gurunya. Jadi ada masuk kurikulum, penguatan guru, sama guru juga perlu dilatih untuk mengenali deteksi dini. Itu penting banget. Kalau enggak lulus. Nah, saya punya pengalaman begini ya. Sama kuliah juga begitu. Kebetulan saya mengajar mata kuliah PPKN. Ya. Suatu ketika dalam mata kuliah itu satu murid ujian, saya bertanya kan kalau ujian itu kan berarti kan tanya pandangan esai lah gitu ya, pandangan dia. Saya minta gimana pandangan dia dengan pertama saya tanya sistem demokrasi, apa yang dia pahami dan bagaimana pandangan dia terhadap sistem demokrasi yang tadi di Indonesia. Dia langsung panjang khusus jawaban itu soal yang itu, soal lain pendek-pendek aja yang itu panjang menjelaskan bahwa saya nggak setuju dengan sistem demokrasi Indonesia. Dia mulai Dan itu mahasiswa perempuan dan dia menyebutkan sistem negara keislaman dengan detail. Di bawahnya maaf Bu, saya tausiah. Allahu Akbar. Lalu di bawahnya tanda tangan I love HTI. Saya kan shock. Nah kemudian, ini Aceh, Bu? Iya, saya kemudian komunikasi dengan pimpinan yang lebih tinggi kan, mendiskusikan soal ini sampai kemudian sempat diskusi via WhatsApp Pak Rektor. Awalnya Pak Rektor minta mau ketemu, tapi karena tiba-tiba harus pergi, belum minta saya ketemu dan panggillah anaknya, datang bersama temannya. Waktu ketemu saya kaget, ini anak. Karena kan saya nggak tanda nih, begitu ketemu saya hafal lah. Ini anak yang sangat disiplin dan tidak pernah terlambat datang. Anak yang membuat tugas dengan tepat waktu dan bisa menjawab dengan baik. Anak yang sangat rajin dan sangat santun. Sangat baik. Dan menurut Bunda itu sudah terpapar? Itu sudah terpapar. Karena kenapa saya nggak sudah terpapar? Karena begitu tanya, bagaimana kamu bisa jawab ini? Nggak tahu Bu, begitu keluar soal ini di kepala saya langsung muncul begitu. Karena dia bilang di kepala saya langsung itu keluar. Dari mana kamu dapat ini? Media sosial. Iya. Dan orang tuanya, mereka dua-duanya punya jabatan. Waktu itu lagi libur dia datang ke Banda Aceh ketemu saya. Orang tuanya lagi tugas satu training di Medan, misalnya pokoknya lagi bertugas. Sempat ketemu dengan orang tuanya? Enggak ketemu karena lagi orang tuanya. Artinya yang ingin saya gambarkan orang tuanya S1 juga, punya jabatan, punya pekerjaan dan ASN dan guru. Dan anak ini anak baik. Terus saya tanya, saya nggak bisa kasih lulus kamu. Tapi Bu, karena kan kami bicara Pancasila, yang pertama sekali adalah kamu mengakui Pancasila dulu, kan? Bagaimana saya bisa luluskan kamu kalau kamu nggak mengakui Pancasila? Kamu nggak mau negara Islam? Bagaimana? Tapi tugas saya, walaupun kamu buat tugas sangat bagus, yang pertama prinsip dasar adalah kamu mempercayai Pancasila sebagai lambang negara kita misalnya. Nah kalau itu kamu nggak percayai, kamu nggak mendukung, bagaimana saya kasih kamu lulus? Jadi akhirnya buat pernyataan dan kemudian saya juga menghubungi wakil dekan 3-nya untuk memantau karena fakultas yang berbeda misalnya seperti itu. Ketika dia bilang nggak tahu Bu ya, begitu saya baca soal itu langsung keluar di sini. Dari mana kamu dapat itu? Media sosial. Media sosial, saya baca-baca Bu.
Seperti itu. Dan dia tidak merasa salah. I love HTI. Saya ditausiahkan ketika sedang ujian. Jadi dosen ditausiahkan oleh Oleh kader mahasiswa. HTI. Iya, dia jadi itu, dan waktu itu HTI sudah dilarang masalahnya. Betul. Jadi apa namanya, ini hanya contoh kasus bagaimana kemudian kalau kita tidak kalau kita nggak saya tidak aware ya biasa aja. Biasa aja ya. Makanya saya bilang bahwa guru atau dosen yang perlu punya trik atau training atau penguatan terkait dengan deteksi dini. Kira-kira yang seperti apa yang terpapar. Jangan salah, jangan gara-gara misalnya orang pakai cadar, pakai celana cingkrang lalu itu yang dianggap itu ini sudah kuno makanya sekali itu makanya kan kalau dia nggak paham kan seperti itu yang kebayang sama dia. Padahal bukan itu. Ini kan memang tahapannya masih pemikiran, betul. Jadi kita punya ruang diskusi, bukan perilaku, belum bergerak ke terorismenya, kan. Baru, nah ini masih bisa. Kalau masih kita bisa diobati. artinya kalau kita bisa mendeteksi, masih ada ruang dialog. Jadi ini. Nah, kenapa saya bilang kemudian pendekatan kepada perempuan akan sangat baik kalau menggunakan pendekatan komunitas di mana dia aktif. Misalnya kalau contoh saya bilang PKK, itu menjadi satu materi yang didiskusikan. Nah, jadi balik lagi, kalau kita mau memang harus lewat edukasi, formal harus masuk, informal harus masuk. Nah, formal tadi masuk kurikulum, dan saya pikir kedua menteri kita itu punya aware soal itu. Misalnya menteri Ristek Dikti dengan 3 dosa besarnya, satu isu kan meningkatnya intoleransi. Sehingga itu terus misalnya yang dilakukan ketika misalnya ke program kampus mengajar. Sekarang kampus mengajar 1 sampai 7. Ketika pembekalan baik mahasiswa maupun dosen, materi itu masuk. Ketika tes uji dosen untuk menjadi DPL, untuk menentukan peserta kelulusan, di dalam soal isu itu masuk. Nah, lalu Menteri Agama punya program moderasi beragama. Jadi saya pikir kedua menteri ini sebenarnya udah betul-betul sudah aware dan memasukkan dengan cara masing-masing kan punya cara sendiri, tapi itu menurut saya itu sangat bagus. Karena itu di pendidikan formal. Lalu yang lain seperti yang tadi saya bilang harus masuk ke semua aspek, termasuk kemudian lewat media sosial. Kita tahu persis kan narasi-narasi terkait isu-isu ini juga produksinya sangat banyak di media sosial. Sehingga kemudian mahasiswa harus membuat kita harus membuat narasi-narasi yang lebih baik, yang positif. Nah, dan saya misalnya dalam mata kuliah PPKN, kalau meminta mahasiswa bikin narasi-narasi positif, tapi misalnya terkait dengan Pancasila, tapi Pancasila dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dia jadi misalnya kasih foto apa atau bikin lalu dari foto itu dia buat komentar lalu ini sesuai dengan sila sekian misalnya. Atau dia bikin video pendek misalnya seperti itu, percakapan antara yang satu misalnya yang Islam bilang assalamualaikum, terus yang Kristen menyebutkan sapaan dia, lalu misalnya dia bilang Allah, yang sana bilang Allah, yang sini bilang Muhammad, yang sini Isa. Jadi memperkenalkan masing-masing memperkenalkan agamanya dan mereka berteman misalnya. Itu satu. Jadi mahasiswa itu punya ide-ide kreatif juga ketika kita minta untuk membuat tugas sebenarnya. Saya mintanya tugas, tapi mereka free, bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk podcast, dalam bentuk foto yang harus ditaruh di IG, lalu dia tag saya sehingga saya bisa kontrol, ngecek siapa yang belum, dan nggak boleh dihapus selama 6 bulan. Karena kalau nggak setelah saya nilai dihapus padahal tujuannya untuk campaign. Makanya saya bilang minimal 6 bulan nggak boleh hapus. Itu persyaratan. Kenapa? Ibu akan periksa di akhir semester waktu mau saya nilai cek 6 bulan satu semester. Paling tidak kan ada orang baca. Betul. Itu kalau enggak, kalau cuma 1 minggu setelah itu hapus kan sedikit yang baca. Tujuannya kan kampanye. Betul. Dan itu basisnya media sosial. Efisiensi. Bunda, bagaimana dengan keberadaan kearifan lokal? Terutama kalau misalnya kita Aceh, kalau bicara kearifan lokal, apalagi bicara
kemudian intoleransi. Bicara toleransi kan kita punya beberapa catatan sejarah soal bagaimana masyarakat Aceh hidup berdampingan dengan orang berbeda. Nah, kemudian bagaimana kemudian ini menjadi kekuatan terutama di Aceh, soal pengalaman orang Aceh masa lalu menjadikan toleransi hidup itu menjadi kekuatan kita masa kini. Iya. Terutama untuk mahasiswa Bunda yang cerita tadi. Gimana Bunda? Jadi kadang-kadang saya minta mahasiswa itu pergi ke Penayung. Lalu mereka wawancarai warga masyarakat etnis Tionghoa di sana. Lalu mereka harus membuat report tentang hasil itu. Kenapa? Karena kalau enggak dia nggak akan pernah ke sana dan tidak tahu seperti apa. Nah, kalau kita mewawancarai tokoh-tokohnya lalu di podcast, dia pasti akan bilang, oh sangat bagus, gitu kan. Jadi dengan cara tertutup seperti itu membuka ruang komunikasi yang genuine. Ya. Dan kalau mereka menemukan, wah ternyata memang hidup toleransi itu ada dan itu udah mengakar lama, misalnya seperti itu kan. Terus satu yang dan juga memperkenalkan Penayung itu sebagai kota peradaban di mana zaman dahulu itu orang berbagai agama, berbagai suku datang bisa tinggal bersama di situ kan. Nah, dan beberapa pepatah Hadimaja itu juga bisa digunakan sebagai contoh. Nah, hal lain sebenarnya contohnya kan ini lagu Doko Daidi, ya kan? Kami Balai Syura dalam rangka Hari Ibu pernah bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan membuat lomba menulis syair Doko Daidi tentang perdamaian perempuan. Jadi ketika dia menina bobokkan anaknya, tidak lagi bilang jak meperang ya, tapi membangun negara dengan damai. Jadi karena anak kecil, jadi anak kecil usia itu kan kearifan lokal tuh, menina bobokkan anak dengan Doko Daidi itu sudah lama sekali, ya, memperkenalkan nilai la ilaha illallah kan, memperkenalkan nilai-nilai keagamaan sama anak dari ayunan. Nah lalu nilai-nilai perdamaian, menghargai keberagaman, toleransi itu diperkenalkan dari kecil. Jadi dan melalui lagu Doko Daidi itu jadi memang mungkin kalau ada artis yang suaranya bagus, dia memang harus mendesain satu yang bagus banget untuk diviralkan. Misalnya kan, sehingga itu diikutin oleh ibu-ibu. Tapi itu satu strategi yang kami lakukan untuk mendorong orang berpikir bahwa begitulah sekarang karena kita udah merdeka, dalam artian 75 tahun. Nah, kita nggak bisa lagi mengajak orang berperang, tapi kita harus mengajak orang membangun dengan cara damai. Perangnya berbeda. Perangnya berbeda. Nah, itu satu. Yang kedua, misalnya contoh sebutan kita ini Balai Syura, Urang Indung Aceh. Balai Syura itu kan balai tempat orang duduk bermusyawarah. Itu satu simbol yang kita bangun untuk menunjukkan bahwa ada sebuah ruang yang dimiliki di Aceh masa lalu, di mana orang dalam mengambil sebuah keputusan itu harus bermusyawarah, berbeda pandangan, berbeda latar belakang, sebelum memutuskan maka dimusyawarahkan terlebih dahulu. Itu kan nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tumbuh dari dulu, yang hari ini harus terawat. Jadi beberapa contoh bagaimana kearifan lokal bisa digunakan, termasuk kayak Dalail misalnya, itu syair-syairnya disisipkan tentang isu-isu selain yang memang umum sudah digunakan selama ini, tapi sisipkan tentang nilai-nilai menghargai keberagaman. Dan itu juga harus diingat, Aceh ini bahasa ada berapa? Ya, banyak sekali. Etnisnya ada berapa? Dan kalau kita tidak menghargai keberagaman itu, bisa saja muncul berarti. Nah, bisa muncul persoalan baru. Dan Indonesia itu ada karena keberagaman. Ya, betul. Indonesia itu ada karena beragaman. Jadi kita juga betul bahwa kita punya bahasa. Saya misalnya bahasa ibu saya Aceh. Tapi ada teman bahasa ibunya Gayo. Ada teman bahasa Jami. Jadi karena itu ketika bagaimana cara kita menghargai, ya ketika ketemu teman yang berbeda suku kita bicara bahasa Indonesia. Itu contoh salah satu hal yang paling sederhana saja, bagaimana kita menghargai
perbedaan yang ada di antara kita. Nah, dan sebenarnya dalam kelas itu sering jadi bahan diskusi, termasuk misalnya ketika istilah berbeda lalu dikafir-kafirkan. Nah, itu berat juga tuh. Nah, jadi Soal perempuan nggak jadi pemimpin itu cerita berat juga tuh. Tapi jadi model-model begitu tuh harus didiskusikan. Ya. Nah, kalau enggak los begitu aja. Anak-anak sekarang jadi dia nggak tahu sejarah 49 tahun Aceh dipimpin oleh Ratu. Betul. Bunda, terakhir Bunda, bagaimana saran atau masukan Bunda supaya FKPT dan juga CSO masyarakat sipil lainnya itu memang perlu concern, perlu perhatian, atensi untuk tren meningkatnya keterpaparan dari kelompok rentan ini. Nah ini dia, ada satu kegelisahan buat saya karena saya melihat begini, nggak banyak, nggak umum Aceh menganggap persoalan radikalisme menuju terorisme itu persoalan serius. Mungkin karena orang-orang yang ditangkap karena terlibat terorisme semuanya ditahan tidak di Aceh, di luar Aceh sana. Betul. Satu. Yang kedua, peristiwa yang terjadi kecuali yang latihan dijalin, mayoritas kan misalnya orang Aceh berkiprah di luar Aceh, sehingga korbannya tidak sipil, tidak terlalu banyak ada di sini, sehingga orang lalai, lupa, menganggap ini belum jadi persoalan. Nah karena itu kelihatannya bahwa gejala-gejala yang tadi, data-data tadi itu walaupun hari ini tidak terdampak langsung, itu harus jadi perhatian dulu. Harus ada atensi. Harus ada atensi. Kalau enggak, orang enggak akan mulai berpikir serius. Itu satu. Yang kedua, kita juga sadarin pekerjaan ini bagaimana mendorong perempuan-perempuan menjadi agen perdamaian, itu nggak bisa dikerjain sendirian. Betul. Jadi harus melibatkan banyak pihak, FKPT, CSO, media mainstream, dan media sosial, lalu institusi pemerintah, bahkan komponen private sektor harus ikut mendorong dan mendukung proses ini. Bahkan dan modalnya bisa macam-macam karena ini masih bicara soal masih tahap intoleransi mengarah ke radikalisme, belum ke terorisme. Kita masih bisa bikin misalnya camp sama anak muda. Kita masih bisa sambil menanam pohon tapi diskusi isu. Kita masih bisa, kemarin saya ngomong sama teman-teman, ngajarin ibu-ibu bikin jamu tapi di dalamnya bicara soal isu-isu perdamaian. Jadi banyak bisa dilakukan dengan banyak cara. Oke, makasih Bunda. Ini waktunya sudah. Makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.